Apa disuguhin atau gimana, Lek? Bukan dia. Ini bukan persembahan apa. Kesukaannya dia seperti itu. Para dukun-dukun di Thailand itu bahwa sosok jiwa bayi itu masih murni, jadi belum punya dosa. Sehingga kalau ia dimanfaatkan untuk usaha untuk apa, itu banyak dikabul. Nah, ini yang boleh katakan yang saya khawatirkan gini, Kang Idot. Kalau memang ada dampak, apakah sangat bisa si pemilik ini sampai bisa bunuh diri? Waktu itu kan sebelum papanya meninggal, itu diadopsi dulu oleh si anaknya, Iya, iya. Alek, sampai meninggalnya. Nah, ini berdampak nggak? Waktu itu kan pembimbing tuh memberikan arahan ke dia, biar banyak sodako, biar kamu tuh bertindak atau perilaku tuh ya harus yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat melihat malam dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali bersama saya Jampang dan Kang Idot. Kang Idot. Pada malam hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah, yaitu boneka yang bernyawa ataupun berjiwa ya Kang Idot ya. Jadi dipahami oleh keseluruhan warga Thailand bahwa boneka itu adalah boneka keberuntungan sampai masuk ke tanah air Indonesia ini. Boneka kumantong. Namanya boneka kumantong, Kumantong. ya. Oke, lebih lanjutnya Kang Idot akan memberikan penjelasan dan uraian karena saya sendiri mengalami, teman saya memilikinya. Silakan Kang Idot. Pemirsa melihat malam, terima kasih atas perhatiannya. Berkenaan dengan boneka kumantong yang asalnya itu dari Thailand, itu pada awalnya merupakan spiritual yang negatif. Kenapa disebut negatif? Karena sarananya menggunakan jiwa-jiwa dari janin bayi yang aborsi. Itu prakteknya sudah ada sejak zaman dahulu kala di Thailand. Jadi praktek-praktek boneka kuantong ini itu sarananya diambil dari janin bayi hasil aborsi oleh dukun-dukun ya. Dukun-dukun di Thailand. Jadi bukan oleh orang-orang suci apa rahib apa pendeta, bukan, tapi dari dukun-dukun di Thailand yang kegunaannya untuk mencari kerejekian, mencari jabatan, pengasihan dan lain sebagainya. Manfaatnya itu. Jadi di mana hasil aborsi itu diambil oleh seseorang kemudian diserahkan oleh dukunnya. Nah, dukun itu kemudian merituali janin aborsi itu dengan cara dia mengeringkan dulu. Jadi janin bayi itu dikeringkan awal mulanya ya. Kemudian setelah kering menjadi menyusut kan, kecil. Kemudian dicat dengan tradisi Thailand itu cat warna kuning, lambang keagungan. Kemasuran dari situ kemudian seperti diawetkan lah, seperti mumi. Nah, dari situ kemudian dukun itu meritualin dengan ritual-ritual tersendiri lah yang ada di sana. Sehingga harapan dari dukun itu jadi ruh atau jiwa hasil aborsi itu masuk ke dalam kumantong itu. Jadi awalnya bukan boneka, tapi memang janin yang diawetkan. Nah disitulah kemudian sarana itu dipakai untuk keduniaan, baik untuk jabatan,
perkembangannya karena itu dilarang ya oleh negara Thailand karena berhubungan dengan jasad-jasad bayi. Jadi mereka perkembangan sampai sekarang itu dibakar. Jadi abunya hanya yang dimasukkan ke dalam boneka. Oh, berarti si janin itu dibakar kayak Dibakar ya, dibakar, abunya dimasukin ke dalam boneka supaya yang memiliki itu tidak serem lagi. Kalau dulu kan serem nih, karena bentuk janinnya yang asli ya. Sekarang abunya dan ada juga berupa tulang-tulangnya yang masih itu disisipkan ke dalam boneka. Ngeri juga ya. Hingga boneka itu bisa dibawa-bawa di dalam rumah, di tempat tidur, ataupun di toko-toko lah yang mereka punya toko. Usaha ya. Nah itu sampai sekarang akhirnya peredaran itu masuklah ke Indonesia. Yang istilah di Indonesianya itu spirit doll lah. Jadi boneka yang mempunyai spirit. Tapi intinya di dalamnya ada abu dari janin itu yang diharapkan jiwa apapun ruh dari anak-anak yang masih murni masuk ke dalam boneka, karena kemurniannya dia menganggap dia bisa untuk menggunakannya dengan untuk keberuntungan ya, untuk pengasihan maupun untuk kekayaan yang dia inginkan. Itu perkembangannya. Jadi gini Kak Idun, waktu itu kan karena saya udah aktif ya di channel, sempat teman saya memiliki teman kecil, sempat nih anak dicari kemana aja gak ketemu-temu, kerasa mungkin kangen atau apa ya. Sempat dia cerita ke dada saya. Waktu itu saya sendiri tidak sengaja pas saya ke satu pertokoan di pusat kota nih di Cirebon, ketemu sama dia. Pang, kemana aja? Saya kan bingung, orang udah lama siapa, tapi wajahnya masih mirip-mirip temen gitu ya. Alek ya, sombong banget lu tuh ya. Menang-menang sekarang jadi YouTuber ya aja. Astagfirullahaladzim. Saya enggak ada sombong atau apa-apa, Lek. Terus dia cerita, Bang, ada sesuatu yang saya ingin ceritakan ke kamu. Apa? Udah, kamu main ke rumah saya. Kalau di sini gak enak obrolannya. Akhirnya saya sama teman saya, si Alek itu, saya berangkat ke rumahnya dia. Dia menunjukkan, singkat cerita nih, saya udah nyampe ke rumahnya, dia menunjukkan sebuah boneka. Saya bingung, kamu kayak anak perempuan sih, laki-laki mainan boneka, banci kamu ya. Udah lama gak ketemu, biasanya kamu ruwet, kok sekarang mainannya boneka. Ini punya anak kamu? Bukan, punya saya. Enak aja anak-anak saya, nggak ngerti apa-apa anak saya sih. Emang ada apa? Saya kan curiga. Iya. Ada penulisan tanda tanya dalam diri saya itu, ada apa nih anak udah tua kayak gini istilahnya ya. Kok senang mainan boneka? Ini kembali ke anak-anak fasenya atau gimana? Dalam hati saya secara normal, karena saya sendiri waktu itu kurang memahami. Nah, dia menunjukkan ini yang saya mau tunjukkan, Pang. Jangan kamu, aduh, kesel kalau kamu tuh. Sok cerita gimana biar saya tahu literaturnya. Gini, Bang, saya punya boneka. Ini yang anehnya, saya dari orang tua saya ini diadopsi. Orang tua saya tuh udah istilahnya udah pengen ngasih ke saya, tapi caranya suruh ngadopsi. Saya kan tanda tanya, Kang Idon, kok diadopsi kayak anak? Saya kan bingung. Maksudnya kamu gimana? Emangnya ada akte ataupun pembuatan perjanjian adopsi ke catatan sipil? Aduh, dasar kamu tuh goblok banget sih, Pang. Saya ngomong ke saya ketapa bingung. Dulu, cerita kayak gini, makanya jadi putus dulu. Sejarahnya saya punya boneka ini, saya dari papa saya ngadopsi dari papa saya ngasihin ke saya dengan catatan suruh diadopsi. Nah, waktu itu saya kan masih bingung ke papa saya tuh, emang boneka apa? Udah, saya juga istilahnya ini nih dapat dari saudaranya yang di Thailand. Oh iya. Jadi dari Thailand papanya tuh yang adopsi dari Thailand. Iya, dari saudaranya yang di Thailand kemudian tuh diadopsi lagi oleh anaknya. Iya, yang sekarang teman saya itu. Ya terus gimana, Lek, kata itu. Waktu itu papa kan waktu zaman awal kesulitan. Mungkin kamu tahu lah waktu kecil saya kayak gimana sih, kata itu. Ya terus gimana? Kebetulan papa tuh punya family di sana, sempat cerita
untuk usaha, kayak keadaan begitulah, beginilah susahnya. Terus akhirnya disarankan untuk mengadopsi. Nah ini bukan pesugihan kata tuh, ini boneka keberuntungan. Awalnya papahnya teman saya sendiri bingung, orang tua kasih boneka, Iya, ya kan bingung. Akhirnya diceritakanlah sejarah begitu begini segala macam bahwa ini boneka keberuntungan. Nah sampailah pada orang tuanya itu sempat si Alex nih cerita ke saya, usah maju kayak gitu. Sampai istilahnya tuh dia sendiri dari kehidupan yang tadinya serba kurang ya, mulai meningkat dan beda. Waktu ketemu waktu SMP saja dulu dia udah naik motor. Teman-teman yang lainnya ya paling kalangan kalau orang yang punya yang seperti dia ini jadi apa ya, pergerakannya tuh dalam usaha cepet banget Kang Idot, cepet banget. Namun setelah papanya meninggal, sebelum papa meninggal, si Alex tuh suruh mengadopsi boneka ini. Diadopsi sama Alex. Nah si Alex tuh mengadopsi, sama usaha pun melejit. Namun ada sesuatu hal yang sempat dia masih bertanya-tanya kayak Idot. Awal mulanya dia sempet ngasih istilahnya tuh kayak kesukaan ya gitu ya, istilahnya kayak anak kecil kasih susu. Nah terus kasih kayak macam permen, cemilan di dekat bonekanya itu tuh. Apa disuguhin atau gimana Lek? Bukan dia. Ini bukan persembahan apa. Kesukaannya dia seperti itu. Boneka ini boleh katakan memiliki kayak macam jiwa. Jadi dianggap layaknya dia seorang manusia ya. Betul dianggapnya, makanya dengan kata-kata adopsi. Iya. Sempat dia baru kepikir, adopsi berarti kayak orang nih, punya istilahnya jiwa gitu kan, hidup. Seakan-akan hidup gitu tuh. Tapi namanya jenis boneka kan pikirnya Alex. Awalnya tadi nggak memahami si Alex tuh. Pernah suatu waktu Alex tuh salah memberikan susu. Waktu itu karena susu coklatnya habis, yang biasa mereknya ini pikir asal padu susu coklat aja, asal padu aja, adanya susu bendera. Kasihlah pakai susu bendera. Itu yang namanya boneka. Biasanya tuh yang disajikan di tempat dekatnya boneka itu habis. Ini enggak sama sekali, bahkan ditumpahkan. Pikir ini ditumpahkan. Yang menyenggol tidak ada. Tikus nggak mungkin masuk ke kamarnya dia. Pembantunya yang mana mungkin lah istilahnya masuk ke kamar untuk bersih-bersih sampai menyenggol begitu. Walaupun memang itu ada di satu ruangan khusus. Kamarnya dia ada tempatnya sendiri, dikhususkan itu tuh. Nah, terus yang anehnya lagi Kang Edot, sempet dia pernah yang namanya kejadian yang membingungkan, sempat marah-marah sama pembantunya. Kunci mobil sama dompet yang tadinya biasa ditempatkan di posisi semula itu raib seharian. Akhirnya Alex nggak bisa kelayar keluyur, nggak kemana gitu. Nah akhirnya Alex tidur. Dalam saat tidur itulah diberi satu informasi. Barang tersebut tuh ada di bawah bantal kamu. Seperti kayak mimpi gitu tuh dia tuh. Bingung dia sendiri, apa nyata apa enggak, bener apa enggak. Dibuka bantalnya sama dia, ternyata iya ada. Itu. Terus ada kejanggalan lagi. Waktu itu pembantunya sering sakit. Karena saya waktu si Alex nih dapat cerita dari si Alex nih, bahwa waktu dia keluar kota, dia mengisyaratkan ke pembantunya, tolong tiap hari ya kalau jam sekian katanya tuh, nih dikasih ya namanya cemilan, terus kasih susu mereknya ini, jangan sampai bukan merek itu susunya. Kalau cemilan sih bebas lah, karena kesukaannya dia kan susu itu. Kalau cemilan sih ada suka dimakan atau apa terserah gitu tuh. Nah waktu itu pembantunya karena bingung, merek itu tuh tidak ada. Kejadian seperti kayak teman saya sendiri waktu itu, asal padu susu coklat saja, mereknya berbeda. Itu bener-bener enggak sama sekali habis. Bahkan esokan harinya tuh si pembantu tuh pening-pening sampai sakit.
merek susu aja pengaruh ya. Pengaruh. Padahal sama-sama Susu coklatnya, iya. Aduh, saya sendiri kan bingung, Dot. Ini maksud kamu gimana? Saya tanyakan. Itu makanya saya mau tanyakan ke kamu, barangkali kamu paham. Ini ada apa? Akhirnya ya udah kasih satu. Terus kamu cerita aja kejanggalan-kejanggalan yang lain biar saya memahami. Kalau saya tidak bisa nangani, nanti saya akan menanyakan pada pembimbing saya. Barangkali ini berdampak negatif. Karena menurut literatur kamu bahwa papa kamu tuh sampai sakit-sakitan dan meninggal sebelum istilahnya ini setelah diadopsi oleh saya, itu kekayaan orang tuanya dia sampai habis untuk mengobati penyakitnya. Untung si Alexnya udah punya usaha sendiri, maju sendiri gitu kan. Sampai sebagian dibeli sama dia karena ngerasa ini punya orang tuanya, ketimbang terjual ataupun keambil sama orang lain, diterusin atau dibayarin sama si anaknya. Akhirnya sempat seperti itu. Saya juga agak kebingungan. Yaudah Lek, nanti Lek lah kasih satu. Saya tanyakan dulu. Begitu saya tanyakan ke pembimbing saya, jika ceritanya nih ditangani, ternyata memang ada istilahnya tuh sesuatu yang menunggu boneka itu. Jadi kayak macam perewangan lah, kayak orang indigo begitu tuh. Iya, iya. Yang membantunya secara astral, tapi tidak menampakkan, hanya ada dalam si boneka itu. Sempat dia menunjukkan di bawahnya itu, kan boneka biasa kan di bawahnya pasti ada yang rata gitu Kang Idon. Iya, iya. Nah ini ada tanda Kang Idon. Tanda inilah sempat dia cerita bahwa abu si janin katanya itu ada di sini bersama tulang, dimasukin Dimasukin ke ke dalam itu, boneka ditutup ya. sama tanah liat Iya, itu iya. dan ditanda. Agak kebingungan, akhirnya di tangan yang pembimbing dan akhirnya tuntas. Sampai akhirnya dikembalikanlah boneka itu ke asalnya oleh si Alex, jangan sampai berdampak yang berkelanjutan. Karena itu saran dari pembimbing, karena kurang baik menurut daripada pengetahuan ataupun pendapat pembimbing saya. Akhirnya tadinya kan awalnya ngotot, enggak, ini bawa keberuntungan buktinya bawa celaka. Sampai luluhnya, dan akhirnya dikembalikan lah. Sampai sekarang dia usaha tetap lancar, masih normal-normal, tapi tidak seperti kayak yang dulu Kang Idon. Jadi diadopsi lagi ke Thailand gitu. Iya, dibalik asalnya lagi daripada nanti bingung, kasihin aja lah ke asalnya. Toh masih ada saudara kamu di sana turunannya, kata tuh, suruh dia adopsi aja. Jangan sampai memberatkan, kamu sekarang udah makmur, udah putus aja. Nah, ini yang sempat istilahnya saya sendiri kurang memahami pemutusan antara kayak macam pengadopsian, dikembaliin lagi ke sana, diturunkan, sempat tidak berdampak. Nah itu menurut Kang Idon, ini bagaimana literaturnya ini? Saya sendiri kurang paham sekali. Ya sebetulnya sih hampir mirip-mirip seperti yang terjadi di Indonesia ya. Cuma istilahnya aja yang berbeda. Seperti yang tadi dibicarakan adopsi. Iya. Nah kalau di sini istilahnya mas kawin. Oh. Betul nggak? Iya. Akad lah. Iya. Itu karena bahasa kerennya adopsi. Iya. Ya seperti itulah. Intinya sih begini, sesuatu yang memang digunakan untuk keduniaan, baik kekayaan, jabatan, pemikat maupun macam-macam, itu sarananya yang sangat tidak terpuji, ya, karena menggunakan sarana ruh janin bayi itu bukan hak manusia untuk berbicara itu. Kalau kita ini kan tidak bicara ajaran ya, tapi kalau kita lihat dari seluruh ajaran, baik Buddha, Hindu, Nasrani, apalagi Muslim ya, itu tidak diperbolehkan. Jadi sepakat semua ajaran itu tidak memperbolehkan. Karena apa? Dia akan menyandra, mengkerangkeng satu jiwa atau ruh ya, atau istilahnya si semangat dari janin itu seperti dikerangkeng, dimanfaatkan oleh seseorang. Nah itu tidak diperkenankan oleh seluruh agama. Macam perbudakan gitu Kang Idon ya. Sepertinya ini memang ulah-ulah para dukun. Oknum-oknum ya. Hanya yang membolehkan karena memang dia suka saja, di Indonesia lagi tren seperti itu. Dia hanya kesukaan, kecenderungan karena hobi apa sisi-sisi lain lah. Akhirnya dia menghalalkan hanya dirinya aja. Di ajaran itu dilarang.
ya. Karena pertama ada sosok fisik, yaitu janin yang dihancurkan, yang dibakar apa dikeringkan. Yang kedua ada jiwa-jiwa yang terkerangkeng di situ untuk dimanfaatkan oleh seseorang, ya. Jadi intinya saya pernah juga mengetahui waktu di Jakarta, setelah mendeteksi betul di dalamnya itu ada kekuatan, ada spirit. Jadi kalau di Indonesia itu istilahnya lebih modern lagi supaya tidak menakutkan, yang disebut spirit doll. Spirit Jadi, doll. boneka yang mempunyai spirit. Itu Iya, hanya iya. istilah saja supaya dilegalkan oleh kaum muda. Intinya sama, bahwa itu ada sesuatu di dalam boneka itu, janin bayi, walaupun itu sudah berupa abu, ya. Iya, iya. Ada sesuatu yang memang sangat dilarang gitu. Dan memang di dalamnya mempunyai spirit. Kalau di kita ya mungkin bagi penggemar sih mungkin bukan penyupangan, ya. Iya. Karena tidak memerlukan korban. Tapi di Indonesia juga ada jenis penyupangan tidak memerlukan korban. Iya. Seperti tuyul. Iya, iya, iya. Cuma ini lebih kuat. Kalau saya deteksi ini Iya. lebih kuat. Karena jelas itu sosok janin yang dipakai, ya. Iya. Ini spiritnya lebih kuat. Iya, jadi macam memaksakan Iya. sesuatu jiwa Ya, dipasok di situ tapi diikat di situ ya. Arti kata tuh macamnya kayak dibelenggu. dibelenggu. Mungkin harapan dia, para dukun-dukun di Thailand itu, bahwa sosok jiwa bayi itu masih murni, jadi belum punya dosa. Sehingga kalau ia dimanfaatkan untuk usaha untuk apa, itu banyak dikobul. Tapi tata cara itu kan sangat tidak manusiawi lah. Iya. Melanggar juga aturan spiritual. Jadi makanya saya sebut ini spiritual yang negatif, ya. Hanya dilakukan oleh dukun-dukun, bukan oleh ulama, bukan oleh rahib, bukan oleh pendeta-pendeta, walaupun bukan Islam, ya, bukan, Iya. tapi oleh dukun-dukun. Tuh. Ya, oknum-oknum yang Ya. istilahnya tuh mencari kesempatan dalam kesempitan demi keuntungan dia sendiri, namun mengorbankan Ya. adab-adab daripada spiritual. Nah, kalau di kita bedanya itu kan perlu sajian, Iya. sesajen lah. Nah, ada yang mungkin berupa telur, ada Iya. yang mungkin makanannya A, B, C. Nah, itulah dia makanannya berupa susu, agak modern, ya. Iya, layaknya Berupa, seorang bayi ya. Makanan-makanan kecil, apa mainan bayi juga. Nah, itu maksudnya disajikan untuk si boneka itu, ya. Itu memang saya rasa getarannya kuat sekali. Di samping itu ada jiwa, ya kemungkinan ada di dalamnya ada makhluk-makhluk tersendiri. Subhanallah. Iya. Subhanallah. Kekuatannya itu agak susah juga itu untuk ditangkal, ya. Karena apa? Jiwa itu sebenarnya tidak terjamah oleh jenis-jenis makhluk halus gitu. Nah, makanya di situ mungkin ada perpaduan, ada mungkin jin-jin khusus, ada jiwa-jiwa yang Gentayangan gitu ya? itu bergabung. Istilahnya penasaran ya. Ya, itu. Jadi kalau di kita di agama sih, kalau jiwa-jiwa itu, jiwa-jiwa gentayangan itu kan disempurnakan supaya kembali ke alam. Iya, iya. Tapi dia diikat untuk keduniaan lagi itu. Jadi diaktifkan lagi Ya. di semesta ini. Ya, di semesta itu. Padahal tugas dan fungsinya sudah selesai, ya. Dipaksakan, dipacu untuk Dipacu, ya. kepentingan sesuatu. Itu Nah. sebenarnya punya dampak bagi Si pemilik. si pemiliknya. Suka nggak suka pasti punya dampak. Baik mungkin di waktu dia muda mungkin tidak terasa. Nanti di saat-saat sudah ada titik klimaks tertinggi, dia akan mempunyai dampak yang luar biasa. Macamnya kayak kejenuhan gitu kan. Ya, Sifat kejenuhan yang merasa terombang-ambing ya, merasa kesana kemari, kebingungan, ngerasa punya teman. Dianggaplah itu teman ataupun anak ya, karena diadopsi ya. Jadi sempat mungkin dia ada komunikasi nih Kang Idot. ya, ada komunikasi. Jelas mereka yang memilikinya itu pasti punya, karena dia menyukain, kemudian dia nganggap itu sosok bayi, Iya. apa anaknya sendiri, pasti punya perasaan yang kuat.
instingnya ya, instingnya nyambung kuat ya. dengan si bayi Boneka itu. ya. Makanya di mana dia memberikan makan yang salah, pasti informasinya melalui mimpi, apa melalui sesuatu informasi yang kehilangan barang kemana. Nah itu dia bisa sampai menyembunyikan sesuatu kekuatannya Sampai segitunya Iya. ya. Nah ini yang boleh katakan yang saya khawatirkan gini Kang Idot. Kalau memang ada dampak, apakah sangat bisa si pemilik ini sampai bisa bunuh diri? bisa saja ya. Itu banyak yang terjadi. Jadi di mana orang itu sudah memang tidak produktif lagi, di mana dia tua ya, kemudian jiwa itu memasukin dirinya dan membawa diajak. dirinya untuk jiwanya dia mati dan bergabung dengan jiwa-jiwa yang dia kerangkeng itu. Astagfirullahaladzim. Jadi Ngeri dia ya. saling mengikat. Ada Nah, timbal balik kali gitu. Ya, orang sekarang kan sepertinya menyepelekan ya. Iya. Memang mayoritas masa bodoh Nah, karena belum ada bukti ya. gitu kan. Arti kata yang si pemilik ini secara sadar tidak sadar, ini hanya teman gue ibaratnya. Ya. Tapi dia nggak menyadari pikirannya dia mungkin tidak ada imbas untuk pribadinya. Yang ada rasa ini membawa keberuntungan saya. Mungkin tertutupi dengan awal perjalanan masalah untuk keberuntungan kayaknya Kang Idot. Ya, lupa dengan dunia ya, lupa dengan dunia. Tapi kembalilah hakikat jiwa orang-orang yang jiwanya bertebaran, kemudian berkentayan di bumi, dia akan mengikat jiwa-jiwa lain. Jadi bagi mereka yang memiliki jiwa-jiwa seperti itu, baik itu dimasukin dalam boneka, apa lain-lainnya, nah jiwanya dia udah terhubung. Dan nanti kalau dia mati, dia akan bergabung dengan jiwa-jiwa seperti itu. Dan seterusnya, dia dilimpahkan lagi dari papanya yang tadi Alek pada Alek. Nanti kalau Alek juga meninggal, dia akan di dunia juga bertebaran dan mengalami penderitaan seperti itu juga yang dialami. Nah, kalau seumpama udah diputus dikembalikan ke tempat asalnya ataupun ada orang lagi yang mau ngambil adopsi, waktu itu kan sebelum papanya meninggal itu diadopsi dulu oleh si anaknya, Alek, sampai meninggalnya. Nah ini berdampak nggak? Waktu itu kan pembimbing tuh memberikan arahan ke dia biar banyak sodako, biar kamu tuh bertindak atau perilaku tuh ya harus yang baik dan benar, supaya ada ulas asih kepada siapapun makhluk semesta ini. Sempat akhirnya Alek merenungi dan melakukan, sempat akhirnya dia pindah sampai sekarang saya belum ada hubungan lagi sama dia. Iya. Di kontak sama saya pun boleh dikatakan waktu itu HP-nya nggak bisa aktif. Nah kalau pindah berarti usaha di sini diteruskan siapa? Dijual sama dia katanya saya mau invest ke Batam. Usaha yang lebih maju lagi di sini kayaknya kurang ya, persaingan usaha banyak, sempit lahan untuk mendapatkan keuntungan. Saya ingin hijrah katanya tuh. Kata kita sih hijrah ya, dia pindah ke Batam. Waktu itu cerita ke saya. Setelah itu nggak lama kemudian ya nggak ada kabar berita lagi. Sampai saya datang ke rumahnya dia juga sudah bukan miliknya dia, udah dijualin aset-asetnya. Ya saya sempat bicara kumantong juga. Kebetulan ada teman saya itu memang dia bukan agama muslim ya. Iya. Cuma dia taat di biara. Iya. Nah pandangan dia juga memang tidak dibolehkan. Karena menurut ajaran bukan Islam sendiri, kalau uruh jiwa itu harus bebas, tidak boleh terkungkung terkungkung. Seperti juga manusia lah. Iya. Kita punya kebebasan. Tuh. Tidak boleh terpenjara. Nah jiwa-jiwa itu biar merdeka lah gitu ya, tidak ada yang mereka memberkahi terus. Semua jiwa-jiwa, jangan lagi manusia, jiwa-jiwa binatang yang bukan yang dari Buddha apa itu diberkahi semua. Jiwa-jiwa binatang, tumbuhan dan semua makhluk yang ada di bumi, apalagi jiwa-jiwa manusia. Nah, ini maka bertentangan juga dengan ajaran-ajaran lain itu. Iya, makanya dilarang itu kayak itu dia. Ya, ini hanya dukun-dukun lah yang ini. Jadi kalau orang yang mempunyai boneka kumantong di sini, jelas menurut kalau dia beragama ya, baik Nasrani, Hindu, Buddha maupun Muslim, pasti sangat bertentangan dengan
ajaran keempat agama ini. Karena ini dari dukun-dukun yang lawannya ajaran agama gitu. Iya, dari oknum-oknum Ya, yang oknum. memanfaatkan kepentingan pribadinya. Iya, sempat istilahnya waktu itu tuh sebelum waktu ditangani sama pembimbing nih, sempat dikasih satu doa si teman saya itu sama pembimbing. Kamu setiap berdoa tidak usah macam-macam katanya tuh. Satu doa saja. Gimana katanya tuh Pak Kiai? Ini doa untuk semua umat. Ya Tuhan, berikanlah kesejahteraan dan kebahagiaan untuk semua makhluk ciptaanmu. Betul. Nah si Alek kan bingung. Loh, saya berdoa harusnya untuk saya sendiri Kak Kiai kata. Kenapa harus yang lain yang saya doakan bukan untuk saya? Dia nggak sadar. Akhirnya dijelaskan, doa itu karena kamu makhluk, ya termasuk kamu juga. Akhirnya kepikir sama dia, ya bener ya kayak gini. Kalau di Islam kan beda lagi, kata karena agamanya berbeda. Akhirnya dikasih seperti doa itu. Ya menurut saya kemungkinan gini, Kumantong masuk wilayah Indonesia itu mungkin bentuknya karena bisnis ya. Iya. Karena harganya juga lumayan ya. Mahal Mahal itu. itu ya. Di samping itu juga bisa solusi bagi orang-orang yang susah bergaul. Oh, Orang kaya yang macamnya suka iya bergaul, iya. ya. Jadi saya mau ke sana minder ya, kayak macam rendah diri lah. Jadi itu solusi, dia bisa diajak bicara, seolah-olah seperti itu. Diajak bermain. Nah, perkembangannya ke situ. Nah, inilah yang saya anggap memang spiritual modern ya, tapi yang menyimpang itu. Karena apa? Biasanya boneka yang belum dimasukin juga, belum dimasukin abu, kalau memang itu diciptakan untuk sarana itu sudah dimasukin dulu khodam yang lain. Oh, Kadang-kadang begini, orang yang dukun sana apa dukun-dukun lokal Indonesia lah, Iya. ya sejenis kayak Di Thailand seperti itu. dukun Thailand di sana, dia juga sebenarnya ngerasa aneh, di mana boneka itu disiapkan ya. untuk dikasih abu, tapi belum dikasih abu, ternyata boneka itu sudah terisi dulu sama makhluk-makhluk lokal di sini. Sering terjadi. Saya pernah mendengar itu, bahkan bertatap muka langsung sama yang bersangkutan. Iya, iya. Dia juga memang ahli spiritual juga. Iya. Kaget dia juga. Belum juga diisi abu, belum diritualin, tapi sudah ada makhluk yang isi. Ternyata isinya makhluk lokal, dia tidak suka gitu. Jadi harus makhluk yang spesial dari sana. Iya, iya. Karena iya. bisa jadi kalau di Indonesia kan ada tuyul yang tidak bertuan. Iya, 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 iya. Ada makhluk-makhluk lain yang tadinya punya iya, tuan lah ya. punya tuannya kemudian meninggal, dia akan memasukin itu. Seperti isyaratnya sudah ada di situ. Makanya dia kalau mau masukin abu lagi, ya makanya itu dibersihkan dulu, dibuangin dulu. Iya, Karena dikosongkan rebutan tempat, lah. Iya, iya. intinya rebutan tempat. Jadi setelah dibuangin, baru diritualin, baru abu spirit apa ruh dari janin yang dalam abunya itu akan hadir gitu. Nah, maka perlulah perawatan apa makanan, betul, makanan seperti sesajen lah. Iya. Tapi menurut dia bukan, cuma menurut saya itu istilahnya saja. Sebetulnya itu bagian dari sesajen. Kalau tidak, maka akan terjadi masalah. Seperti tadi Kunci hilang, kunci hilang, ada yang nyebutin, iya, terus betul. pembantunya Pembantu sakit. Iya. Kalau dia punya karyawan pasti ada yang sakit terus menerus gitu, tanpa sebab tuh, karena reaksi dari boneka Kumantong itu. Ya istilahnya merek aja tidak sama, itu tidak Ya, suka. Ini yang menyulitkan Kang Idon. Seakan-akan kita selaku makhluk yang sangat sempurna Ya, ya, iya. diperdaya oleh yang kayak begituan, makhluk-makhluk astral. Ya kadang-kala dikasih main-mainan seperti layaknya anak kecil. Ya, dikasih mobil-mobilan, dikasih bola-bolaan dan sebagainya lah. Dan itu biasanya malam dia bisa interaktif tuh, bisa interaktif. Itu sampai sedemikian kekuatan dari spirit ruh janin itu. Memang berbeda karakternya dengan tuyul, berbeda. Tapi ya ada kemiripan menurut saya, ada kemiripan. Karena sama-sama jenis makhluknya makhluk
anak kecil umumnya. Iya, makanya kayak tadi disebutkan bahwa baru dibuat aja belum dimasukin abu, ya makhluk lokal masuk. Berarti Masuk, betul. si jiwa ataupun yang gentayangan ataupun yang tadinya memiliki tuan, Iya, iya. karena tuannya udah meninggal atau dipulangkan, dia nggak berani pulang, takut bagaimana, akhirnya mikirnya mungkin ini tempat Iya. yang bakal saya huni, enak di tempat ini. Jadi kayak macam untuk persinggahan dia ya. Ngeri ya, Kang Idut. Saya sendiri agak kebingungan dalam literatur ini nih, karena satu, secara adab jelas sudah bertentangan. Betul. Secara adab di ajaran udah jelas-jelas. Seluruhnya lah, bukan Iya. Islam aja. Jadi gimana ya? Ya ini sih hanya kilas balik ataupun ulasan Kak Idot ya, bagi yang rasa memiliki ya silakan, itu resiko dia sendiri kan. Tapi kalau dengan penuh kesadaran, ya mohonlah hati-hati kalau begitu Kak Idot. Dan itu juga tidak mutlak baik loh. Jadi janin-janin, jiwa-jiwa dalam janin-janin yang di boneka Kumantong itu tidak semuanya baik. Ada juga yang punya sifat jahat. Waduh. Ada punya sifat jahat. Makanya bagi mereka dukun yang paham, dia akan memilih hanya yang baik-baik saja gitu. Jadi karena jiwa itu sebenarnya banyak sekali kumpulan jiwa nih. Astagfirullahaladzim. Jadi tidak semuanya bisa diajak kompromi. Ada yang kebetulan masuknya jahat, ya sudah, salah sedikit dia akan celaka, salah sedikit celaka. Itu kalau Kumantong yang aslinya ya. Iya. Yang aslinya. Ya arti kata walaupun hanya sekedar dari abu pembakaran janin dan tulang, itu kan sama aja Kang Idot. Setidak-tidaknya hanya kekuatannya berbeda. Betul, ya. Kalau itu kan utuh, ini hanya beberapa. Literaturnya paling berapa persennya ya gitu ya. Cuma kalau yang masih utuh kan menyeramkan karena masih berupa janin. Iya. Janin yang dikeringkan, kemudian dikasih baju, dicat dulu, cat kuning, kasih baju, kasih aksesoris, kasih ini kan sepertinya menyeramkan kalau itu dibawa ke kamar, apa di ruang tamu gitu. Makanya untuk mengelabuin hal-hal yang menyeramkan itu dibikinlah boneka yang indah-indah, apa boneka yang lucu, kemudian disisipinlah abunya, apa tulangnya. Nah perkembangannya sampai ke situ gitu. Serem juga Kang Idot. Dan di sana di Thailand itu hampir setiap toko itu mempunyai, rata-rata setiap toko itu. Berarti kayak macam udah bukan hal aneh lagi ya, bukan? Jadi suatu tradisi. Ya. Padahal kalau dia mempunyai ajaran agama itu juga bertentangan. Tapi ya itulah kehidupan ya, dia condong kepada dunia ya. Yang ada pikirannya bagaimana saya memiliki harta banyak. Betul. Adapun resiko ya apa kata nanti ya. Yang ngeri juga Kang Idot. Ya. Kalau kita istilahnya bersandar ke sana. Jadi itu saran saya mungkin yang di Indonesia ya sebaiknya itu tidak perlulah kita mencoba-coba mengadopsi ya. Umumnya di kalangan anak-anak muda lah, selucu secantiknya boneka tersebut, karena sudah ada sisi-sisi yang lain di dalamnya. Jadi pasti punya dampak di kemudian hari. Nah itu aja mungkin saran saya bagi mereka yang mau mencoba mengadopsi, saya sarankan hentikan itu saja. Iya, jangan sampai dilakukan lah ya. Dampak takutnya itu mengerikan. Oke lah Kang Idot, apakah istilahnya ada kesan pesan yang mendalam khususnya untuk sobat melihat malam dari Kang Idot secara pribadi nih? Iya. Barangkali ada, silakan Kang Idot. Ya pesan saya itu aja. Kalau memang kita butuh untuk keduniaan, carilah perantara yang benar ya. Jangan menggunakan hal-hal yang di luar nalar apapun yang bertentangan dengan spiritual. Seperti tadi dengan menggunakan sarana roh apa jiwa-jiwa manusia walaupun itu masih bayi ya. Tapi mintalah kepada Tuhan dengan ritual-ritual sesuai agamanya masing-masing. Itu saja. Pantes saya sendiri aja berani memberikan sebuah doa tuh seperti itu.
Berarti kayak bab sodakoh ya, Iya. Kang Idut. Kamu berdoa, berikanlah kesejahteraan dan kebahagiaan untuk semua makhluk ciptaan Tuhan. Termasuk kita juga kan makhluk ciptaannya iya, ya. Iya, makanya saya baru kesadar itu. Sempet pemirsa sendiri tertawa-tertawa aja. Dasar kamu biang kerok kata tuh. Masih PR yang enggak aja. Aduh. Apakah sampai di sini aja Kang Idut? Cukup ya. Untuk uraian dan ulasan tentang masalah kumantong Ya. dan istilahnya apa yang saya alami dari teman saya ini, cerita dari teman saya. Oke lah, untuk sobat melihat malam dimanapun Anda berada, saya mohon ambil sisi baiknya dan buang sisi jeleknya. Dan saya terima kasih sekali bagi kalian pahlawan subscribe kami. Dan yang belum subscribe, untuk kalian nih ingin dapat video baru, pasti subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Kalau memang ini bermanfaat, tolong komen dan sharekan ya kepada sobat-sobat yang lain. Oke, terima kasih. Saya akhiri perjumpaan malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.